Pada part sebelumnya, di tempat pelatihan Eng dikejutkan oleh sesuatu yang dia rasakan. Dan saat dia menoleh keluar jendela, dia melihat ledakan aura dan dia bergumam, "Aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kota ini sejak kemarin. Kenapa?" Eng terlihat menggunakan perubahan demonnya. Lalu dia melanjutkan, "Aku bisa merasakan dua aura aneh yang kuat dari sini. Apakah aku hanya terlalu sensitif terhadap area di sekitarku? Tidak, untuk sekarang. Aku tidak boleh membiarkan hal lain mengganggu atau menghalangiku." Dia mulai mengeluarkan auranya sekali lagi, lalu melanjutkan gumamannya. Alasan kenapa Crystal Integration bisa memperkuat kekuatan elemental warrior adalah karena kristal ini mengandung energi 5 elemen yang murni dan melimpah. Kelima energi elemen ini sebenarnya mustahil untuk dimanfaatkan, tapi kalau aku beresonansi dengan kristal ini, maka aku mungkin bisa menemukan elemen tanah yang kubutuhkan. Selama aku berhasil merasakan dan mengekstrak elemen tanah, aku bisa mendapatkan logam, kayu, api, dan tanah. Semua elemen akan ada di dalam tubuhku. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan kelima elemen tersebut dan mengetahui apa yang akan terjadi. Sedangkan di jalur darurat Battle Arena, para penonton berdesakan mencoba berburu-buru keluar dari arena. Mereka saling dorong, berebut untuk saling keluar dari tempat itu. Mereka memiliki alasan yang sama, keluar dengan cepat dari tempat itu. Tapi karena mereka semua terburu-buru, itu malah menghalangi mereka untuk cepat keluar. Salah satu berteriak berkata, "Kau menginjak seseorang." Ada juga yang memaki, meminta orang yang ada di depannya untuk berjalan lebih cepat. Tempat itu menjadi sangat ricuh, saling maki dan saling hina satu sama lain. Mereka terlihat sangat ketakutan setelah melihat ada demon di dalam arena. Sedangkan di dalam arena, mendengar suara teriakan-teriakan itu, demon kecil yang ada di arena membuka telinganya dan berkata, "Semua suara itu dan teriakan itu." Dia terlihat sangat menikmati apa yang terjadi, lalu melanjutkan, "Itu seperti melodi yang sangat indah." Master Fledgling bilang kalau manusia adalah makhluk dengan toleransi yang rendah terhadap teror dan rasa takut. Katanya rasa takut adalah semacam emosi negatif. Hal itu akan menyebabkan individu kehilangan kesabaran dan pemikiran rasionalnya. Sedangkan kami para demon, kami tidak membiarkan diri kami dikontrol oleh emosi kami. Dia tersenyum, terlihat sangat bahagia, melenggok-lenggokkan tubuhnya lalu melanjutkan, "Kami adalah makhluk dengan eksistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya." Sedangkan di sisi lain arena, Liu masih di sana. Dia terdiam melihat apa yang ada di hadapannya, lalu bergumam berkata, "Itu benar. Aku tidak boleh membiarkan diriku terpukau dan tertipu oleh penampilannya yang seperti anak kecil. Dia adalah demon tingkat tinggi." Demon itu masih mengeluarkan auranya dan Liu masih berdiri tepat di hadapannya. Liu melanjutkan, "Bahkan caranya bicara dan berpikir sangat berbeda jika dibandingkan dengan demon biasa." Setelah menggumamkan hal itu, Liu berteriak berkata, "Siapa Fledling yang kamu bicarakan? Berapa banyak jumlah kalian yang datang ke kota ini?" Dan tepat setelah Liu menanyakan hal itu, demon itu melesat dengan sangat cepat dan tiba di belakang Liu dalam sekejap. Setelah berada di belakang Liu, gadis itu berkata, "Jangan lupa,
Kalau kamu hanya punya 1 menit mendengar itu dan melihat kecepatan demon itu, membuat Liu sangat terkejut. Dia membelalakkan matanya, penuh tanya dalam kepalanya. Lalu tiba-tiba demon itu menyerang Liu, tapi untungnya Liu masih bisa menghindar. Melihat Liu yang masih bisa menghindari serangannya, membuat demon itu bertanya-tanya, lalu bergumam, "Kemampuan spesial." Liu menembus ruang berkali-kali, mencoba menghindari serangan gadis itu, sedangkan gadis itu melihat Liu hanya berdiam diri, berdiri di tempatnya. Setelah itu dia berkata, "Aroma yang kurasakan dari tubuhmu, aura yang mengerikan." Setelah mengatakan hal itu, demon kecil itu bertanya, "Siapa yang memberimu kemampuan itu? Sebuah kemampuan spesial. Mungkinkah itu makhluk tertinggi?" Terlihat aura Liu membentuk demon yang memberinya kekuatan inti hitam. Lalu Liu bergumam sembari memegang topengnya. Kemampuannya sangat hebat. Dia benar-benar seorang demon tinggi dan dia bisa menebak dengan akurat kalau kekuatanku hanya pemberian, tapi siapa makhluk tertinggi yang dia maksud? Aku harus mencoba dan memancing dia untuk mencari tahu beberapa informasi darinya. Setelah menggumamkan hal itu, Liu berkata, "Benar, ini adalah kemampuan dari makhluk tertinggi itu. Kita ada di sisi yang sama." Lalu Liu bertanya, "Apa tujuanmu menginvasi kota ini?" Menjawab itu dengan raut yang sangat mengerikan. Demon kecil itu berkata, "Misiku untuk berevolusi." Merespon itu Liu bertanya, "Evolusi? Bukankah demon perlu menyerap demon lain dengan level yang sama atau lebih tinggi untuk meningkatkan level mereka? Lalu apa maksudnya misi evolusi ini?" Mendengar pertanyaan Liu, demon kecil itu hanya terdiam, menatap ke arah Liu. Lalu dia tersenyum, terlihat seperti merencanakan sesuatu. Lalu dia bertanya, "Menyerap demon lain untuk berevolusi. Hal itu adalah metode evolusi demon rank rendah." Dan tiba-tiba setelah dia mengatakan hal itu, demon itu sudah berada tepat di hadapan Liu, lalu berkata, "Untuk berevolusi itu tidak hanya ada satu cara." Melihat demon itu ada di hadapannya, membuat Liu sangat terkejut dan hanya bisa diam. Lalu dia berkata, "Oh, benar juga." Lalu Liu bergumam, "Ya Tuhan, apa warrior lain tahu tentang informasi ini? Aku harus mendapatkan informasi lain darinya, terutama tentang siapa makhluk tertinggi itu." Tapi tiba-tiba, sebelum dia menyelesaikan gumamannya, demon kecil itu menggenggam jarinya, membuat Liu sangat terkejut. Demon itu tersenyum dan berkata, "Tapi kalau kita berada di pihak yang sama, kenapa kamu tidak tahu tentang semua ini? Beraninya kamu." Demon itu menjadi sangat marah dan melanjutkan, "Beraninya kamu membohongiku." Demon itu mengacungkan seluruh senjatanya mengelilingi kepala Liu, membuat Liu sangat terkejut. Dan salah satu senjata demon itu mengeluarkan setitik cahaya seperti cahaya beam. Melihat itu Liu bergumam, "Sialan, rencanaku gagal. Aku tidak bisa membuka kemampuan spesial." Dan tiba-tiba senjata-senjata milik demon kecil itu menembakkan sesuatu sejenis laser ke arah Liu. Dan Liu mencoba menghindari semua tembakan itu setengah mati. Tembakan-tembakan yang terlihat seperti laser itu menghancurkan arena seketika.
dan Liu yang berhenti di posisi kayang karena mencoba menghindari serangan demon kecil itu, bergumam berkata, "Ya Tuhan, ini." Dia melihat sekitar arena yang hancur karena senjata demon kecil itu. Melihat itu, Liu sangat terkejut. Lalu tiba-tiba, gadis itu memegang tangan Liu sekali lagi dan mengarahkan 4 senjatanya ke arah Liu sekali lagi. Hal itu membuat Liu semakin terkejut dan demon kecil itu berkata, "Flame Ignition Beam." Dia mencoba menembakkan senjatanya sekali lagi ke arah Liu. Tapi tiba-tiba, Liu menggunakan kekuatan spesialnya, menembus ruang dan muncul di belakang demon kecil itu. Lalu Liu bergumam, "Syukurlah, aku sudah mulai terbiasa dengan kemampuanku karena pertarungan di arena. Selama aku bisa menyempurnakan dan menyesuaikan kondisiku." Tengkuknya. Setelah mengatakan hal itu, Liu melihat titik lemah demon kecil itu dan mencoba menyerang tengkuknya. Tapi sebelum senjata Liu menyentuh tengkuk demon kecil itu, tengkuk demon kecil itu menjadi retak. Hal itu membuat Liu terkejut, lalu bertanya-tanya dalam pikirnya, apakah ini penghancuran diri? Karena kewaspadaannya, Liu melompat menjauh, meninggalkan demon kecil itu yang terlihat akan meledakkan dirinya. Setelah Liu mendarat, ledakan energi yang sangat besar terjadi di hadapan Liu. Untungnya Liu masih sempat menggunakan barir core hijaunya, dan di tengah-tengah kumpulan debu yang disebabkan oleh ledakan energi demon itu berkata, "Penggunaan kemampuan spesialmu tidak buruk. Aku juga harus merubah bentukku." Mendengar itu, Liu bergumam bertanya, dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dan setelah debu-debu itu menghilang perlahan, sosok demon kecil itu mulai terlihat. Dia berkata, "Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, aku memang berencana menggunakan bentuk utamaku untuk menyelesaikan misi ini." Demon itu berubah menjadi bentuk utamanya, demon kecil dengan api biru. Mendengar apa yang dikatakan demon kecil itu, Liu bertanya-tanya dalam gumamannya, bentuk utama. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang disimpan demon tingkat tinggi ini? Melihat Liu yang hanya diam, demon itu mulai melangkahkan kakinya sembari berkata, "Kesabaranku tersisa sedikit. Aku masih punya misi yang harus kuselesaikan. Jadi, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping dengan cepat."